Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Astuti dari kelas Teknologi Pangan B dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses fermentasi tape singkong dengan perlakuan singkong tidak dihaluskan dengan penambahan ragi tape di permukaan. Tape singkong. Tape merupakan produk hasil fermentasi dari singkong dengan memanfaatkan ragi, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Susanto et al. 2017. Ragi tape. Menurut Rahmayanti 2018, ragi tape berasal dari tepung beras yang dicampurkan dengan mikroba lain yang dapat menghidrolisis pati atau karbohidrat menjadi bentuk glukosa sehingga dapat membantu dalam proses fermentasi. Ragi tape terdiri dari populasi campuran mikroba dari spesies genus Aspergillus, Saccharomyces, Candida, Hansenula, dan bakteri Acetobacter. Octavia et al. 2015. Mikroba di dalam ragi tape dapat mengubah karbohidrat atau pati menjadi glukosa atau gula sederhana yang selanjutnya akan diubah menjadi alkohol dan dapat menciptakan tekstur menjadi lunak dan empuk. Ragi tape menghasilkan enzim fitase yang dapat memecah fitat sehingga menghasilkan produk yang lebih mudah dicerna dan nilai gizi yang lebih mudah diserap tubuh. Mahasri et al. 2015. Mikroba dalam ragi tape. Pertama yaitu Aspergillus yang akan menyederhanakan amilo menjadi glukosa. Kemudian ada Saccharomyces cerevisiae yang merombak glukosa menjadi alkohol. Kemudian Candida yang berguna untuk mengubah gula yang akan dihasilkan dari penguraian pati menjadi alkohol dan zat organik lainnya. Selanjutnya ada Acetobacter yang akan mengubah alkohol menjadi asam laktat atau asam cuka. Proses fermentasi. Menurut Mufliha dan Maisyaro 2018, proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh khamir Saccharomyces cerevisiae yang memiliki kemampuan dalam mengubah karbohidrat dari fruktosa dan glukosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Pertama, pati akan dihidrolisis oleh enzim amilase yang dihasilkan oleh khamir menjadi glukosa. Selanjutnya, hasil glukosa akan diuraikan oleh enzim zimase yang dihasilkan oleh Saccharomyces cerevisiae yang menjadi alkohol. Kemudian, alkohol akan dipecah menjadi asam asetat dalam kondisi aerobik. Proses pembuatan tape terjadi reaksi oksidasi senyawa organik yang terdapat dalam singkong dengan khamir Saccharomyces cerevisiae. Proses pembuatan produk fermentasi tape singkong. Langkah pertama yaitu alat dan bahan disiapkan. Bahan yang perlu disiapkan yaitu singkong, ragi tape, dan daun pisang. Kemudian alat yang perlu disiapkan yaitu pertama tempat kukus, pisau, mangkuk, dan sendok kecil, tempat untuk menyuci singkong, dan terakhir yaitu wadah tertutup untuk proses fermentasi. Ambil singkong, kemudian kupas kulitnya. Cuci singkong dengan air mengalir hingga bersih. Setelah singkong dicuci bersih, kemudian singkong dimasukkan pada tempat kukus.
Singkong dikukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah singkong selesai dikukus selama 30 menit, kemudian singkong diambil. Dimasukkan pada wadah untuk didinginkan pada suhu ruang selama 1 jam. Ragi tape dihaluskan. Singkong diberi ragi sebanyak 0,85 gram pada permukaan singkong. Selanjutnya, singkong dibungkus dengan daun pisang. Singkong yang telah dibungkus dengan daun pisang selanjutnya disimpan selama 3 hari atau 72 jam pada suhu kamar. Hasil percobaan menunjukkan bahwa rasa tape singkong yang dihasilkan yaitu manis dan sedikit asam. Rasa manis pada produk tape disebabkan karena terjadinya proses pemecahan karbohidrat menjadi glukosa. Sedangkan rasa asam dihasilkan oleh aktivitas asetobakter dalam ragi yang melakukan metabolisme dan mengoksidasi alkohol dan karbohidrat menjadi asam asetat yang dapat menurunkan nilai pH lingkungan dan menimbulkan rasa asam. Nirmala dan Liani 2018. Tekstur yang dihasilkan yaitu lunak dan berair. Tekstur tape menjadi lunak karena perubahan karbohidrat menjadi glukosa yang strukturnya itu lebih sederhana. Menurut Sarika et al. 2020, tekstur lunak tersebut dapat disebabkan oleh alkohol, asam organik, dan karbon dioksida yang dapat menyebabkan kelunakan tekstur pada singkong. Alkohol dan asam organik hasil dari bakteri Saccharomyces yang merubah gula menjadi alkohol. Tekstur tape singkong lunak dan lembut itu akan menyebabkan sifat yang mudah dicerna, sehingga menyerapan nutrisi dapat lebih maksimal. Aroma dari tape yang dihasilkan yaitu aroma khas tape dan aroma alkohol. Menurut Sulistyo et al. 2020, aroma alkohol yang dihasilkan akibat terjadinya proses pemecahan pati oleh aktivitas mikroorganisme di dalam ragi yang diubahnya menjadi glukosa dan alkohol. Warna yang dihasilkan dari tape yaitu putih pucat. Warna putih pucat pada tape menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan warna secara signifikan pada tape singkong. Fenomena yang terjadi selama proses fermentasi. Pertama yaitu proses fermentasi tape terjadi proses perombakan karbohidrat menjadi fruktosa dan glukosa. Kemudian glukosa akan dirombak menjadi etanol dan karbon dioksida oleh kamir Saccharomyces cerevisiae sehingga dapat menghasilkan produk tape yang memiliki aroma khas alkohol dan tekstur tape yang akan menjadi lembut. Rachmawati et al. 2020. Yang kedua yaitu proses fermentasi tape singkong dilakukan dengan menutup menggunakan daun pisang dan wadah tertutup supaya tercipta keadaan anaerobik atau tanpa oksigen, sehingga proses fermentasi dapat lebih optimal
Selain itu, kandungan polifenol yang terdapat di dalam daun pisang dapat membantu menghambat bakteri kontaminasi itu tumbuh. Theo Lomba et al. 2020. Faktor yang mempengaruhi proses fermentasi dan hasil fermentasi yang pertama yaitu kesterilan alat dan bahan. Kesterilan alat dan bahan itu sangatlah penting karena apabila kurang bersih, proses fermentasi tidak dapat berlangsung sempurna karena adanya kontaminasi bakteri lain. Joko et al. 2016. Yang kedua yaitu waktu fermentasi. Semakin lama waktu proses fermentasi, maka dapat menyebabkan hasil produk fermentasi memiliki tekstur yang lebih lunak dan empuk. Junaidi et al. 2019. Semakin lama waktu fermentasi, maka akan semakin tinggi kadar alkohol dan total asam dalam produk tape. Faktor yang ketiga yaitu suhu proses fermentasi. Apabila suhu yang digunakan dalam pembuatan tape tidak sesuai, maka dapat menyebabkan proses fermentasi tidak dapat berlangsung dengan baik. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan mikroba Saccharomyces cerevisiae pada ragi itu mati, sedangkan suhu yang terlalu rendah dapat menyebabkan mikroba ragi tidak aktif, sehingga proses fermentasi tidak dapat berlangsung. Islami 2018. Suhu optimal inkubasi untuk pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae yaitu pada suhu 25-30 derajat Celcius. Faktor yang ketiga yaitu oksigen. Oksigen yang terdapat dalam proses fermentasi dapat mempengaruhi hasil fermentasi. Karena mikroba pada tape hanya dapat tumbuh dengan optimal pada kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Prakosa et al. 2020. Faktor yang kelima yaitu jumlah ragi. Menurut Hapsari dan Pramashinta 2013, jumlah ragi yang diberikan sangat mempengaruhi produk hasil fermentasi. Semakin banyak ragi yang ditambahkan, maka akan semakin tinggi kadar etanol yang dihasilkan dari produk dan teksturnya yang dihasilkan akan lebih lunak. Hal ini disebabkan karena semakin banyak ragi yang ditambahkan yang mengandung khamir Saccharomyces cerevisiae yang bekerja aktif dalam memecah glukosa menjadi etanol. Semakin banyak sehingga kadar etanol semakin besar selama proses fermentasi.